Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah penelitian kecil yang hasilnya cukup memprihatinkan. Penelitiannya berdasarkan pertanyaan ini. Menurut Anda, coba sebutkan pengusaha yang sukses. Dan anak-anak muda ini yang dijadikan subjek survei menjawab dengan cepat, begitu banyak orang. Bahkan kebanyakan mereka mengenal dengan data-data yang cukup akurat. Itu tentu bagus. Yang memprihatinkan adalah pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apakah kalian mempunyai pasangan suami istri yang inspiratif, yang kalian kenal, dan mereka kesulitan? Kalau toh ada satu, that's it, atau maksimum dua. Tentu ini memprihatinkan, karena ternyata menjadi pasutri yang inspiratif itu sulit ditemukan. Sebetulnya apa yang terjadi? Rupanya memang menjadi pasutri, suami istri, orang tua yang inspiratif itu tidak mudah. Lebih mudah memulai sebuah usaha, merencanakan sesuatu, usaha yang besar daripada membangun rumah tangga. Karena membangun rumah tangga adalah menyatukan dua paradoks yang harus tahu di mana menempatkan diri dan mengarahkan paradoks itu dan menikmatinya. Bagaimana mengelola sesuatu menuju keseimbangan dari dua hal yang nampaknya berlawanan, dan disitulah seni. Maka tidak mudah. Rupanya sejak kecil kita itu mempunyai kebutuhan yang kadang nampaknya berlawanan atau paradoks. Ada seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan, protektif. Sehingga dia membutuhkan freedom, kebebasan, space. Nanti ketika dia besar, dalam berelasi juga membutuhkan freedom, space, me time. Sementara ada anak yang dibesarkan oleh keluarga yang berantakan, merasa tidak aman. Maka dia membutuhkan security, rasa aman. Dan karena itu takut kehilangan. Nanti ketika dia berelasi, yang dominan adalah takut ditinggalkan oleh orang yang dia mempunyai relasi. Dan ini berlawanan. Ini berlawanan atau paling tidak nampaknya berlawanan. Jadi ada kebutuhan yang paradoks. Seorang yang membutuhkan rasa aman, dan karena itu ketakutan utamanya adalah ditinggalkan. Sementara orang lain membutuhkan kebebasan, space, more time, me time. Dan ketakutan utamanya adalah tidak bisa bernafas karena terlalu diawasi. Dan ini berkembang dalam relasi. Itulah sebabnya dalam relasi suami istri membangun relasi yang long term dibutuhkan seni. Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk sungguh-sungguh bebas, selalu ada kebebasan ekspresi, pada saat yang sama ada kepastian dan security, rasa aman. Disitulah bukan problem sebetulnya, tetapi dinamika yang perlu penyeimbang antara love and desire. Cinta yang membutuhkan kepastian, kesetiaan, keteraturan, dan desire yang membutuhkan eksplorasi, kreativitas, kebaruan.
Kalau terlalu monoton, setia, akhirnya juga mati relasinya, menjadi fosil. Tetapi kalau terlalu kreatif, tidak ada dasar yang stabil. Dan itu menyeimbangkannya adalah seni. Karena itu tidak mudah membangun sebuah relasi. Selain itu masih ada kompleksitas manusiawi yang lain. Dan ini kompleksitas dua orang yang disatukan dalam rumah tangga. Maka menjadi tidak mudah. Salah satunya motivasi. Ada orang yang termotivasi ketika membangun rumah tangga untuk menciptakan sebuah love story. Kisah cinta. Sementara ada orang lain yang membangun rumah tangga untuk menciptakan life story. Kalau life story itu yang diutamakan adalah value. Bukan hanya happiness, bukan hanya kesenangan. Di situ ada suka dan duka, ada pergulatan, tetapi juga ada kesetiaan, ada pengampunan. Life story. Sementara love story mengandaikan sebuah pengharapan akan sukacita, kesenangan, pleasure. Tidak jelek karena dalam rumah tangga juga perlu membangun kesenangan itu. Tetapi seringkali karena motivasinya membangun sebuah relasi yang romantik, pleasurable, menyenangkan, membahagiakan, kesulitan ketika menghadapi keadaan yang monoton dan menantang. Nah, ini tidak sama dalam memasuki bahtera rumah tangga. Ada yang masuk untuk menciptakan love story dengan bayangan bahwa rumah tangga itu penuh dengan romantisme, sukacita, kegembiraan, euforia, desire, eksplorasi, dan sebagainya. Sementara yang life story termotivasi oleh kesetiaan, oleh value yang terutama. Ini juga hal lain yang membuat membangun rumah tangga itu tidak mudah. Namun di antara semuanya itu, kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita, kualitas relasi kita. Karena itu, Anda itu hidupnya berkualitas atau tidak, tergantung apakah relasi Anda berkualitas atau tidak. Dan ini sangat tergantung pada komunikasi. Apakah komunikasi Anda itu mendalam atau sekedar di permukaan dan banyak kompromi. Sehingga apa yang ada di dalam tidak sungguh-sungguh bisa terungkap. Tidak ketemu dua pribadi yang saling mengungkapkan diri dalam komunikasi. Sehingga relasinya menjadi makin satu, makin mendalam. Atau sekedar kompromi, saling mengerti, saling menerima. Ya sudahlah. Toh kita perlu menciptakan life story. Tidak harus love story. Tentu yang ideal adalah love story di dalam life story. Atau life story yang tersusun sebagian besar oleh love story. Disitulah kemudian kita bisa menemukan jawaban mengapa menemukan pasangan yang ideal itu, yang inspiratif itu tidak mudah. Sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga kita sebagai sebuah love story di dalam life story. Life story yang sungguh-sungguh diwarnai oleh love story. Perpaduan antara love and desire. Kebutuhan untuk dicintai, tetapi juga kebutuhan untuk sungguh-sungguh kebebasan, freedom, di dalam cinta. Cinta yang membebaskan. Itu sebuah paradoks juga. Karena itu saudara-saudari terkasih, penting sekali kita menggarisbawahi pengenalan diri, apa yang kita butuhkan, kemudian saya mau menjadi pasangan macam apa bagi pasangan saya. Kemudian juga mengenali pasangan kita, apa yang dia butuhkan. Disitulah ada manajemen, ada seni untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan
dan paradoks yang ada di dalam relasi. Karena itu tidak mudah. Namun kita mengerti bahwa kuncinya ada pada pengenalan diri dan komunikasi. Komunikasi yang mendalam, tidak ada sesuatu yang tersimpan sebagai sesuatu yang mengganjal. Bukan sekedar kompromi, tetapi sebuah keterbukaan. Sebuah kerelaan untuk sungguh-sungguh memberikan diri secara utuh dan menerima secara utuh. Berani menciptakan jalan-jalan kreatif untuk membuat relasi tetap hidup, tetapi dengan dasar yang kokoh. Disitulah keseimbangan paradoks antara love and desire. Kebebasan, me time, dan kesetiaan, keteraturan yang saling mengandaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pasangan-pasangan yang inspiratif. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.